Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk merangkum pertemuan pertama dalam mata kuliah data mining yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Muhammad Gifari Firdaus. Oke, yang pertama, perkembangan data. Perkembangan teknologi yang pesat mempengaruhi seluruh aspek dalam kehidupan. Seiring dengan pertumbuhan teknologi informasi, membuka peluang terhadap pertumbuhan data yang terakumulasi dalam jumlah besar. Bagi perusahaan, data-data yang tersimpan di basis data dapat dimanfaatkan untuk laporan penjualan. Jadi, sebelum kita membicarakan tentang data mining, kita harus tahu dulu nih tentang datanya. Jadi data pada saat ini benar-benar digunakan untuk kepentingan pekerjaan dan lain sebagainya. Karena perkembangan teknologi yang pesat. Jadi data itu sangat sekali berperan saat ini. Nah, ini selanjutnya perkembangan data. Bagi perusahaan, data-data yang tersimpan di basis data dapat dimanfaatkan untuk laporan penjualan. Ini contoh manfaat data untuk perusahaan. Dan ada juga contoh untuk manfaat data dalam dunia pendidikan. Seperti proses penentuan minat siswa, itu menjadi hal yang penting untuk dapat diputuskan dengan benar. Dan ada juga untuk dunia medis, pemanfaatan data dalam dunia medis. Sebuah penyakit adalah hal yang sangat sulit dilakukan dengan adanya data rekam medis pasien yang berisi gejala-gejala. Nah, jadi perlu data nih. Nah, lalu selanjutnya ini adalah kasus di mana data itu sekali lagi sangat penting di era teknologi yang sangat berkembang pesat ini. Data-data tersimpan sangat banyak sehingga dapat menimbulkan masalah dalam pengelolaannya. Contoh, sebuah bank mempunyai penawaran kartu kredit bank dengan jumlah nasabah 1 juta dan biaya pengiriman surat sebesar Rp500 per nasabah. Maka biaya yang dibutuhkan untuk proses penawaran adalah Rp500 juta. Padahal hanya 15% yang benar-benar mengambil penawaran tersebut, sehingga bank membuang biaya sebesar 85% atau senilai Rp425 juta. Dengan data mining, bank dapat mengelola data-data nasabah sehingga bank hanya mengirimkan penawaran kepada nasabah yang berpotensi mengambil kartu kredit sehingga bank dapat menghemat biaya penawaran sebesar 85%. Nah, ini sudah mulai jelas ya fungsi dari data mining. Jadi dengan adanya data mining itu yang awalnya tadi data ya, banyaknya data, lalu dengan data mining ini data-data tersebut akan diolah sehingga yang bank tadi itu ingin memberikan penawaran kepada 1 juta orang, dengan adanya data mining itu bisa diproses datanya sehingga kita bisa melihat siapa saja yang berpotensi atau berminat sehingga menghemat biaya dari bank itu sendiri. Nah, ini adalah contoh dari manfaat data mining. Nah, lalu selanjutnya, semua data-data yang tersimpan dalam jumlah yang besar tersebut belum tentu semua data yang ada memiliki nilai dan tervalidasi kebenarannya. Untuk dapat memfasilitasi seluruh data tersebut, dibutuhkan sebuah wadah untuk memproses, menampung, dan menyimpan seluruh data tersebut. Data mining dapat menjadi salah satu cara untuk fasilitas tersebut. Nah, jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, data itu kalau adalah sebuah informasi yang kita dapat, tapi belum tentu nilainya itu apakah benar atau salah. Nah, jadi dengan adanya data mining ini, data tersebut dapat diolah dan diproses sehingga memiliki nilai dan tervalidasi kebenarannya dan dapat digunakan juga untuk kepentingan-kepentingan pekerjaan dan lain sebagainya. Pengertian data mining ini menurut TAN 2006, data mining sebagai proses untuk mendapatkan informasi yang berguna dari gudang basis data yang besar. Data mining dapat diartikan sebagai pengekstrakan informasi baru yang diambil dari kumpulan data besar yang membantu dalam pengambilan keputusan. Data mining dikenal dengan istilah knowledge discovery. Nah, jadi seperti itu ya, untuk kita mengetahui suatu keputusan, membantu kita dalam mengambil keputusan data mining ini. Lalu ini ada posisi data mining dalam bisnis cerdas. Jadi dalam bisnis itu ada performance management, enterprise reporting, dan data mining. Nah, dengan adanya data-data ini itu bisa diproses ya. Ini dari bawah dulu ya. Ini ada
transactional database. Jadi dari data mentah lalu diekstrak atau ditransform atau di-load, dipanggil kembali di dalam sebuah data warehouse atau tempat database datanya ya. Lalu diolah kembali menjadi sebuah data mining atau enterprise reporting atau performance management. Ya, jadi data ini memiliki nilai. Seumpama ini dalam sebuah bisnis ya, itu data-data yang diambil dapat diolah menjadi sebuah report atau laporan atau bisa juga menjadi sebuah kinerja manajemen. Jadi data tersebut memiliki nilai gitu. Oke, lalu selanjutnya posisi data mining dalam bisnis das. Dari gambar di atas disimpulkan bahwa data mining adalah bidang yang sepenuhnya menggunakan apa yang dihasilkan oleh data warehouse bersama dengan bidang yang menangani pelaporan dan manajemen data. Sementara data warehouse berfungsi MRI query dari basis database mentah untuk memberikan data yang nantinya digunakan oleh bidang yang menangani pelaporan manajemen data dan data mining. Itu ya. Jadi mengolah data mentah yang tersimpan di data warehouse menjadi sebuah nilai, ya, data yang bernilai. Gitu. Posisi data mining dalam berbagai disiplin ilmu, ini data mining ini terletak di tengah-tengah statistik, ada AI, machine learning, pattern recognition, ada juga teknologi database, parallel computing dan distribute. Nah, ini ya untuk posisinya. Lalu posisi data mining dalam berbagai disiplin ilmu. Bidang lain yang mempengaruhi data mining adalah teknologi basis data yang mendukung penyediaan, penyimpanan yang efisien, pengindeksan dan pemrosesan query. Teknik komputasi paralel sering digunakan untuk memberikan kinerja yang tinggi untuk ukuran set data yang bir. Komputasi distribusi dapat digunakan untuk menangani masalah ketika data tidak dapat disimpan di satu tempat. Nah, jadi ada juga yang mempengaruhi data mining, salah satunya adalah teknologi basis data. Jadi bagaimana data itu terolah atau terstruktur, bagaimana data tersebut nantinya sebelum diproses. Nah, ini dinamakan dengan teknologi basis data. Atau nanti akan diletakkan data tersebut, tempatnya akan diletakkan di data warehouse tersebut. Nah, jadi kesimpulannya sekilas data mining itu adalah proses mengolah sebuah data menjadi suatu data yang bernilai untuk kepentingan pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi ini benar-benar berguna sekali dalam dunia teknik informatika. Oke, mungkin sekian rangkuman yang bisa saya sampaikan dalam materi data mining pertemuan pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.